Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab gugus fungsi pada bagian ester atau alkil alkanoat untuk tata nama dan reaksi yang ada pada ester. Nah, ester sendiri atau alkil alkanoat itu mempunyai gugus fungsi COO. Rumus umum dari ester itu adalah CnH2NO2 sama seperti asam karboksilat. Dengan nama lazim atau nama trivial, kita tulis nama alkilnya kemudian diikuti nama lazim dari asam karboksilat. Nanti akan saya berikan contohnya dan kita juga akan latihan soalnya. Sedangkan untuk nama iupak dari ester, itu nama alkil, kemudian nomor cabang, diikuti nama cabang, diikuti nama rantai utama atau alkanoatnya. Nah, di dalam ester itu nanti yang bertindak sebagai alkil itu adalah C yang terikat pada O, sedangkan alkananya itu yang terikat pada CO. Jadi di sini ada gugus RCOOR. Nah, nanti yang bertindak sebagai alkil, nah R aksen ini, jadi dia yang terikat pada O. Itu bertindak sebagai alkil, sedangkan yang bertindak sebagai alkanoat itu yang menempel dengan CO. Jadi itu adalah alkanoat. Jadi CO dengan atom C yang ada di R ini nanti kita totalkan. Nah, sebagai contoh di sini ada dua soal. Kita akan tentukan nama lazim dan nama iupaknya. Nah, kita identifikasi dulu yang bertindak sebagai alkil. Nah, di sini yang bertindak sebagai alkil yang menempel pada O ini kan, berarti nanti ini adalah alkilnya. Karena jumlah C-nya 1, berarti nama alkilnya adalah metil. Kemudian yang panjang ini yang menempel pada CO itu bertindak sebagai alkanoatnya. Karena jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 5, namanya dalam asam karboksilat, nama lazim ketika jumlah C-nya 5 adalah valerat. Nah, bagaimana dengan nama iupaknya? Nama iupaknya, nama alkilnya tetap sama-sama metil. Yang membedakan adalah yang belakang ya, alkanoatnya. Di sini kan kalau dia sebagai nama lazim itu valerat, tapi kalau 5 sebagai nama iupak, nama alkanoatnya adalah pentanoat. Kemudian soal yang kedua, nah yang bertindak sebagai alkil yang menempel pada O ini berarti yang sebelah kanan ini yang bertindak sebagai alkilnya. Nah, karena di sini jumlah C-nya 2, berarti nama alkilnya adalah etil. Kemudian yang di sisi kiri ini yang bertindak sebagai alkanoatnya. Karena jumlah C-nya 3, nama lazim di asam karboksilat ketika jumlah C-nya 3, itu namanya adalah propionat. Sedangkan nama iupaknya, nama alkilnya tetap etil. Sedangkan nama iupak ketika jumlah C-nya 3, namanya adalah propanoat. Nah, kita akan latihan untuk penamaan dari ester. Ada 3 soal yang akan kita coba. Oke, kita coba nama lazim dan nama iupaknya. Kita tentukan dulu alkilnya. Alkil yang menempel pada O, berarti di sini yang bertindak sebagai alkil adalah yang sisi kanan ini. Nah, karena di sini jumlah C-nya 3, 3 itu namanya adalah propil. Karena dia berstruktur siku namanya dia struktur iso. Berarti alkilnya namanya adalah isopropil. Nanti kemudian yang sisi kiri itu adalah alkanoatnya. Nah, karena jumlah C-nya 1 di dalam alkanoatnya ini, ketika jumlah C-nya 1, nama lazimnya adalah formiat atau bisa kita ganti format. Sedangkan nama iupaknya, alkilnya tetap isopropil. Nah, formiat ini nanti kalau dia sebagai nama iupak, karena jumlah C-nya 1, namanya menjadi metanoat. Kemudian soal yang kedua, nah di sini bentuknya saya singkat ya, COO. Kalau soal yang atas tadi saya uraikan COO-nya. Oke, untuk nama lazim kita identifikasi dulu yang bertindak sebagai alkil yang menempel pada O yang ini. Oke, berarti yang sisi kanan ini adalah alkilnya, kemudian yang sisi kiri itu adalah alkanoatnya. Karena di sini jumlah C-nya 1, nama alkilnya adalah metil. Kemudian untuk alkanoat di dalam nama lazimnya, di sini kan dia punya cabang. Karena punya cabang, kita tentukan rantai utamanya. Ini yang rantai utamanya yang lurus. Kemudian gugusnya nanti di nomor 1, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata di sini ada cabang di nomor 3.
Di nomor 3 ada cabang dengan jumlah C1 berarti namanya metil, berarti 3 metil. Kemudian karena rantai utamanya 4 di nama lazim dalam karboksilat namanya adalah butirat. Kemudian untuk nama iupaknya metil 3 metilnya tetap. Nah, kita tinggal mengganti butirat ini kalau kita ubah menjadi nama iupak atau alkanoatnya menjadi butanoat. Kemudian untuk soal yang terakhir, di sini ada struktur, di mana struktur soal nomor 3 di sini ada dalam kurung. Nah, kalau ada dalam kurung seperti ini, kita perlu rubah dulu strukturnya. Jadi saya akan tulis dari yang di luar dalam kurung, jadi sekian ini akan saya tulis ulang. Nah, kemudian di sini ada CH3, jumlahnya 2. Artinya kita tulis saja CH3 sejumlah 2 di sekitar CH, boleh ditaruh atas, kanan, atau bawah. Jadi di sini saya taruh di bawah dan di kanannya. Sedangkan CH3 yang di sebelah kiri itu totalnya juga 2, berarti saya taruh juga di sebelah kiri dan bawahnya. Nah, sekarang kita tinggal namakan yang bertindak sebagai alkil yang terikat pada O, sehingga yang sebelah kanan ini nanti yang bertindak sebagai alkil, sedangkan yang kiri ini yang bertindak sebagai alkanoatnya. Nah, di sini untuk alkilnya jumlah C-nya 3, namanya adalah propil, karena strukturnya siku, berarti ini artinya adalah struktur iso. Kemudian berarti nanti namanya menjadi isopropil. Nama alkanoatnya tapi kita ke nama lazim dulu, kita tentukan rantai utamanya. Di sini rantai utamanya bisa yang lurus, bisa yang ke bawah. Ini gugus nomor 1, 2, 3. Nah, ternyata ada cabang di nomor 2 dengan jumlah C1, berarti namanya adalah 2 metil, karena rantainya 3, nama lazimnya itu adalah propionat. Sedangkan nama iupaknya isopropil, 2 metilnya salin saja. Propionat kalau menjadi nama iupak atau alkanoatnya menjadi propanoat. Selanjutnya ada reaksi pada ester, ada 2 reaksi. Yang pertama adalah reaksi hidrolisis ester. Jadi kalau ada ester mengalami hidrolisis artinya kita reaksikan dia dengan air, akan menghasilkan asam alkanoat atau asam karboksilat dengan alkohol. Jadi reaksi hidrolisis ini adalah reaksi kebalikan dari esterifikasi, di mana rumus umumnya nanti kita mengikuti yang saya tandai atau saya beri kotak merah ini. Jadi ini ada ester, RCOOR ditambah H2O. Nah, nanti kita tinggal salin saja RCOO-nya. Nah, kita salin. Nah, dia akan berikatan dengan H sekarang. Kemudian yang satunya, R aksen yang lepas ini, dia akan berikatan dengan OH membentuk R aksen OH, atau dia akan membentuk alkoholnya. Sebagai contoh, metil asetat ditambah dengan H2O. Jadi nanti CH3COO ini kita potong di O-nya, tinggal ditambahkan dengan H membentuk CH3COH. Kemudian CH3 ini nanti akan berikatan dengan OH membentuk CH3OH atau metanol. Yang kedua adalah reaksi saponifikasi atau penyabunan. Jadi nanti kalau ada ester lemak di sini ditambah dengan basa kuat, misal NaOH atau KOH, akan membentuk garam ester atau sabun dan alkohol atau gliserol. Makanya reaksi ini disebut sebagai penyabunan karena yang dihasilkan adalah sabun. Nah, ini akan dipelajari lebih lanjut di biokimia. Ini ada contohnya ya, ada lemak ini ditambah dengan basa kuat yang digunakan adalah NaOH, ini adalah gliserol, kemudian ini adalah sabunnya. Kemudian untuk sifat ester ada 4. Yang pertama, ester itu mudah menguap dibandingkan dengan asam atau alkohol pembentuknya. Ester ini berbau harum dan banyak terdapat pada buah-buahan. Ester sedikit larut dalam air, dan yang terakhir titik didih dan titik beku ester lebih rendah daripada asam karboksilat. Sedangkan kegunaan ester, yang pertama, ester ini memiliki bau harum yang khas sehingga banyak dipakai sebagai essence dalam buah-buahan. Yang kedua, ester digunakan untuk bahan pembuatan sabun. Yang ketiga, digunakan untuk pembuatan mentega, dan beberapa senyawa ester digunakan sebagai bahan untuk pembuatan benang. Nah, di sini untuk essence atau aroma buah-buahan yang khas dari ester, jadi etil formiat itu memiliki aroma rum
Kemudian N-pentil asetat itu memiliki aroma pisang, isopentil asetat memiliki aroma buah pir, N-oktil asetat itu aroma jeruk manis, metil butirat itu aroma apel, etil butirat ini memiliki aroma nanas, dan N-propil butirat ini memiliki aroma aprikot. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari ester. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.